Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeskil 24 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah sepotong daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkan masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkan di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak batu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkan periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya, dan karatnya hilang. Bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biarlah dalam api, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemusumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak akan melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Yeskil 24 ayat 1-14. Pesan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sikap hati yang benar di tengah-tengah ujian kehidupan. Ayat pertama mengatakan, lagi datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, tulislah nama hari ini, tepat pada hari ini. Sebab pada hari ini juga Raja Babel mengepung Yerusalem. Bapak Ibu, dalam situasi sulit seperti ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan menghargai setiap hari yang diberikannya. Kita tidak tahu kapan ujian akan datang, tetapi kita dapat mempersiapkan hati kita untuk tetap teguh dalam iman. Selanjutnya di dalam ayat 6-8 menggambarkan perumpamaan tentang panci yang berkarat. Panci yang berkarat itu melambangkan dosa dan kekotoran dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membersihkan kita dari segala dosa dan menjadikan kita alat yang berguna dalam tangannya. Ayat 9 mengatakan, sebab demikianlah firman Tuhan Allah, celakalah kota darah ini,
aku akan menumpuk kayu api di dalamnya. Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa konsekuensi dosa adalah kebinasaan. Namun kasih dan keadilannya selalu hadir. Kita harus mencarinya dan meninggalkan dosa-dosa kita. Pesan utama dari ayat-ayat ini adalah Tuhan ingin kita memiliki hati yang tulus dan bersih di tengah ujian kehidupan. Kita harus tetap berpegang pada iman, menjauhi dosa dan mengikuti rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil pesan firman Tuhan atau pelajaran yang berharga dari kitab Yehezkiel ini. Biarlah hati kita selalu terbuka untuk belajar firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan membersihkan hati kita dari segala dosa dan kekotoran. Saat ini kita menjalani ujian dalam kehidupan ini. Ingatlah untuk memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar dari kitab Yehezkiel ini untuk kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan selalu hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa-dosa. Tuhan, tolong setiap kami dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami lemah dan terbatas Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.